Di awal film, kita diperlihatkan pada sosok wanita yang baru keluar dari penjara, yang bernama Ha So-young. Dia adalah mantan polisi yang terpaksa dijebloskan ke penjara gara-gara dijebak oleh pacarnya sendiri. Dan sekarang di saat So-young selesai menjalani hukuman penjara selama 2 tahun, dia sudah tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya siapa-siapa lagi. Sesaat setelah keluar dari penjara, seorang pria datang dan menghampiri So-young. Dia adalah jaksa penuntut umum yang dulu menyeret So-young ke pengadilan. So-young didakwa atas kasus suap dan penyalahgunaan barang haram. Dengan sangat menyakitkan, jaksa tersebut menghina nasib So-young yang ditinggal pergi oleh teman-temannya. Bahkan hingga kasus itu ditutup secara mendadak, So-young belum mendapatkan keadilan untuk dirinya. 그만하러 오셨어요? 임과장 사건은 종결됐고 하소영 씨는 낙동강. Namun tanpa diduga, seorang wanita yang mengenalkan dirinya sebagai Madam Jeong tiba-tiba menjemput So-young. Meskipun So-young tidak mengenalinya, Madam Jeong ini atau kita panggil saja Mbak JJ menganggap So-young bagaikan kakak sendiri. Untuk itulah So-young akhirnya ikut bersama Mbak JJ sebelum Pak Jaksa menghinanya lebih jauh. 가면서 천천히 얘기해요. Dan saat berada di mobil, Mbak JJ akhirnya membuka identitas aslinya yang bernama Jung Yun Sun. JJ adalah karyawan dari seorang bos yang kita panggil saja Mr. Jo. Mr. Jo itulah yang menyuap pihak kepolisian hingga membuat So-young di penjara. Oleh karena itu, So-young tidak sepenuhnya percaya kepada JJ, karena ia pikir JJ pasti dikirim oleh seseorang untuk menjebaknya lagi. 마음대로 하세요. So-young lantas memilih pulang sendiri. Namun sebelum JJ pergi, ia berniat memberikan hadiah sebotol minuman khas bekonang kepada So-young. Dan saat itu So-young curiga kalau JJ adalah suruhan pacar So-young yang sudah tiada. 너 죽은 임석영이 보냈니? Setelah itu adegan beralih pada scene 2 tahun lalu, di mana So-young masih menjadi polisi dan berniat membeli apartemen mewah di tengah kota Seoul. Saat itu So-young ingin tinggal bersama pacarnya yang juga seorang polisi bernama Lim. Namun dari scene ini terlihat bahwa Lim adalah pria yang sangat pendiam dan punya banyak rahasia. Bahkan ketika ia punya rencana, Lim tidak pernah menceritakan itu kepada So-young sebagai pacarnya. 네, 그렇게 하겠습니다. 아 정말. Beberapa saat setelahnya So-young berniat pamer di Instagram bahwa ia baru saja memeriksa apartemennya yang baru. Tapi Lim segera mengingatkannya jika apartemen itu dibeli dengan uang hasil suap, alias bisa diperiksa KPK kalau ketahuan. So-young pun membatalkan niatnya dan bertepatan dengan itu, Lim mendapat telepon dari anak buahnya. 그동 폰을 까봤는데 이 또라이 뭔데? 조선은 클럽 수사하고 있는 후배한테 알아봤는데 Tanpa diduga anak buah Lim melaporkan jika Mr. Jo yang selalu menyuap kepolisian kini diperiksa oleh jaksa. Salah satu alasan Mr. Jo melakukan suap adalah karena hampir setiap malam ia selalu menyelenggarakan pesta barang haram. Tapi bedanya semalam pesta tersebut didatangi oleh anak menteri. Dan masalahnya adalah Mr. Jo membocorkan rekaman teleponnya kepada polisi dan ia menyebut nama So-young sebagai orang yang menerima suap. Mendengar laporan itu So-young merasa tidak terima karena yang menikmati hasil suap itu bukan cuma dirinya. 왜 내가 각오를 해야 되는데? Keesokan harinya So-young diminta untuk menemui Lim di sebuah tempat yang sepi. Ternyata dalam pertemuan itu Lim sudah membawa seorang jaksa bernama Yang dan seorang pria yang terlihat masih muda dan merupakan golongan orang berduit. Dalam pertemuan ini So-young diminta untuk keluar dari kepolisian dan mengaku bahwa ia menerima suap. Karir So-young akan dikorbankan, namun ia dijanjikan imbalan sebesar 700 juta won. So-young yang berada di tengah situasi terdesak itu pun berpikir cepat dan ia langsung merekamnya menggunakan ponsel pribadinya sebagai barang bukti. 양현수 변호사님 그리고 조석에 계신 분 임석영 과장님. Dan karena merasa bahwa hal itu belum setimpal, ia meminta imbalan lain, yaitu sebuah apartemen mewah yang langsung disetujui. Meski merasa curiga, namun pria muda kaya raya yang ada di sana segera menyanggupi permintaan So-young supaya masalahnya cepat selesai. 됐어요. 내일까지 천천히 생각해도 돼. 나한테 이렇게밖에 못해. Akhirnya pada hari selanjutnya So-young bertemu dengan jaksa. Sudah seperti yang direncanakan, So-young mengaku bahwa hanya dirinya yang menerima suap dari Mr. Jo. Tapi anehnya, Mr. Jo juga memberi kesaksian
bahwa Soyung juga menyalahgunakan barang haram, sehingga Soyung dijatuhi hukuman lebih lama dari yang dijanjikan. 이건 어떻게 설명할 건가요? 통화 녹음 내역을 신문한 결과 하수영 경사가 돈 말고 마약을 Beberapa hari kemudian, jaksa yang menengok Soyung yang sudah babak belur di penjara. Ternyata sebagai mantan anggota polisi, Soyung juga tidak luput dari siksaan secara fisik, sampai Soyung berpikir kalau dia berada di neraka. 여기서 2년 어떻게 살죠? Beberapa tahun berselang, kini giliran Lim yang menjenguk Soyung. Ternyata meskipun Lim adalah pria yang pendiam, dia juga merasa iba terhadap Soyung. Ia pun mengirimkan uang kepada Soyung sebagai tabungan Soyung di penjara. Tapi yang membuat Soyung kesal, jaksa yang kini seolah menghilang. Ia pun mulai curiga kalau jaksa itu telah meninggalkannya. Akan tetapi, Lim meminta Soyung supaya bersabar. Karena saat ini, jaksa yang sedang mengurus sesuatu yang lebih mendesak. Yang penting Soyung akan segera bebas 2 bulan lagi. 바뀐 별일 없죠? 감 간다고 말 나오고 가지. Namun tetap saja bagi Soyung 2 bulan itu terasa sangat lama. Apalagi ia sudah mendapatkan beberapa hadiah untuk merayakan kebebasannya. Selain meminta apartemen, Soyung juga berharap Lim akan memberinya sebotol minuman bekonang yang menjadi favoritnya. 2달 남았으니까 65일 남았어요. Dan tanpa disangka-sangka, keesokan harinya Soyung mendapat berita bahwa Lim COD mandiri dengan malaikat setelah terbukti melakukan korupsi. Dan cerita kembali lagi pada hari ini. Setelah Soyung berpisah dengan Mbak JJ, Soyung berniat pulang menuju apartemennya. Namun yang mengejutkan, apartemen itu kosong dan kini sudah dipindah tangankan oleh Lim kepada seseorang bernama Wang Jongmi. Yang anehnya Soyung tidak mendapat secuil pun dari kepemilikan apartemen ini. 임석용 씨가 그 아파트를 황정미 씨에게 증여했고. Dengan rasa kecewa, Soyung mendatangi rumah orang yang bernama Wang Jongmi tersebut. Tapi bukannya bertemu dengan Wang, Soyung justru bertemu dengan dukun. 그 전에 사시던 분인 것 같은데요? Soyung pun kembali menuju ke apartemen lamanya. Awalnya Soyung ingin mengemasi barang-barangnya yang tersisa. Hingga tiba-tiba, Soyung menemukan sebuah kartu pos yang dikirim oleh Wang Jongmi. Dari penemuan itu, Soyung yakin kalau seseorang bernama Wang telah mengenal Lim. Soyung setelah itu pergi menuju rumah duka. Di sana Soyung menemukan HP miliknya 2 tahun lalu. Soyung kemudian segera menuju tempat servis HP, di mana ia akan memulihkan bukti rekaman suara yang ada di HP tersebut. Tapi sialnya, karyawan servis HP tersebut mengatakan bahwa HP Soyung tidak bisa dipulihkan lagi. Soyung lantas berniat pulang, namun seseorang bernama Min Ji-yun menghubunginya dan meminta Soyung supaya menemuinya. Dan sesaat kemudian Soyung menemui Min Ji-yun yang merupakan seorang pengguna barang haram. Dia adalah senior dari Lim dan masih tidak terima atas kematian Lim yang misterius. Ji-yun yakin jika Lim juga dijebak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Ji-yun meminta Soyung membalaskan dendamnya. Karena Ji-yun tahu kalau Soyung juga sedang mencari seseorang. Maka ia ingin membantu Soyung dengan memberikan sebuah senjata api. 이거 가져가면 내가 도와준다. 훈련해가지고 나하고 임성용이 이간질한 하수영이 결국 그거였어요? 저보고 죽은 임성룡이 복수를 대신하라고요? 해보자고요. Dan sesuai dengan petunjuk Ji-yun, siang ini juga Soyung menemui mantan komandannya yang kita panggil saja Komandan Won. Ji-yun menyuruh Soyung menemui pensiunan polisi ini untuk mendapatkan uang. Berhubung Soyung mengetahui kasus suap yang tiba-tiba ditutup di badan kepolisian, Soyung menggunakan hal tersebut sebagai ancaman. Seandainya Komandan Won tidak memberinya uang untuk menyelidiki kasus ini secara mandiri, Soyung tak segan-segan akan membongkar kasus tersebut dan sekaligus menyeret nama Won di sana. Akhirnya setelah mendapatkan uang dari Komandan Won, Soyung menemui Mr. Jo yang klub malamnya berkembang pesat. Soyung yakin bahwa 2 tahun lalu Mr. Jo telah mendapatkan imbalannya meskipun Mr. Jo juga harus masuk penjara. Soyung pun merasa bahwa mereka adalah senasib sepenanggungan. Tapi faktanya mereka kini berbeda cerita dan itu membuat Soyung merasa kesal. 아니 정말 아무것도 모르시는 거예요? 왜 이렇게 심각해 전화해줘 지훈이가. 투자장 가게보니까 좀 열받네. Pada intinya Soyung hanya ingin tahu siapa yang membayar Mr. Jo waktu itu. Namun bukannya menjawab, Mr. Jo justru menceritakan pemilik perusahaan Eastern Promise bernama Grace. 아마지 나지 마시고
착실하게 일자리. 나 강남에 저 아는 호빠에서 가드 필요하다는데 해볼 수 있는 거 아니잖아요. Soyung pun kembali pada Ji-Yoon untuk mencari tahu lebih jauh tentang Grace. Dan dari penjelasan Ji-Yoon diketahui bahwa Grace adalah anak tiri dari pemilik Eastern Promise sebelumnya. Namun yang paling mengejutkan, Grace ternyata punya saudara tiri yang bernama Wang Jong-mi. 황정민이라는 새끼 무당도 수장 딸이었어. 임소정이가 예뻐해가지고. 황정미요? 근데 황정민은 사라지고. 액수가 어마어마해. Dan melalui petunjuk tersebut, Soyung kemudian menemui Shin Dong-ho, yaitu bawahan Lim yang bekerja sebagai detektif. Sialnya dulu Dong-ho pernah menyukai Soyung, tapi Soyung menolak cintanya sehingga Dong-ho punya tampak benci terhadap Soyung. Ketika Soyung bertanya soal Grace, Dong-ho seketika tutup mulut dan berkata bahwa ia tidak begitu mengenalnya. Sampai akhirnya Soyung bertanya tentang siapa Mbak JJ sebenarnya, yang rupanya adalah selingkuhan Lim. 박 형사님 교도소 갔을 때 내가 철수한 날 찾아왔는데 분명 임석영과 관계가 있어. Soyung lantas menemui Mbak JJ yang merupakan seorang pelatih anak-anak muda di sebuah agensi girl band. Dengan gamblang, Soyung berterus terang bahwa ia mencari seseorang dari Eastern Promise yang 2 tahun lalu berjanji akan membayarnya. Soyung yakin bahwa orang dari Eastern Promise tersebut sering bertemu dengan Lim. Jadi ia meminta JJ untuk menyebutkan siapa saja orang dari perusahaan tersebut yang berhubungan dengan Lim. Dan Soyung berjanji akan membayarnya sebesar 20 juta won. Maka dengan iming-iming tersebut, JJ menyebutkan beberapa orang yang dia ingat, hingga ia menyebut nama Andi. 앤디. 앤디? 안경 썼어? 어떻게 생겼는데? 네? 한복이 등껍질로 만든 거였는데 깔끔하고 강남에 Dan dari percakapan itu, kita akhirnya tahu bahwa Mamang Ji Chang-wook adalah Andi, orang yang tidak membayar Soyung sesuai dengan janjinya. Dan Andi ternyata merupakan adik Grace, walaupun beberapa rumor menyebutkan bahwa Andi adalah pacar Grace. Maka malam ini juga Soyung ingin menemui Andi, meskipun JJ berkali-kali mengatakan bahwa Andi bukanlah orang yang mudah. Tapi Soyung di situ tidak peduli. Saat ini hanya satu hal yang ia inginkan, yaitu uang 700 juta won yang dulu pernah dijanjikan. Di dalam bar pribadinya terlihat bahwa Andi sedang kobam berat, namun ia masih mengenali Soyung. Oleh karena itu, tanpa perlu melakukan basa-basi, Soyung segera menagih imbalannya dan berharap Andi akan segera membayarnya. Tapi bukannya menanggapi permintaan Soyung, yang Andi lakukan adalah 이건 뭐야? 야, 씨발 똑같이 내려 씨발 와 내려 이 개새끼야 씨발 아무도 못 들어오게 하라 그랬지 야손 내려. ternyata sama seperti kebanyakan orang yang ditagih hutangnya. Mamang Ji Chang-wook pun bukannya membayar, justru malah marah-marah. Andi marah karena karyawannya membiarkan orang asing datang ke tempat pribadinya yang seharusnya menjadi tempat privasi. Tapi setelah itu Andi menjelaskan bahwa ia tak lagi bekerja di Eastern Promise. Jadi seharusnya Soyung menagih ke perusahaan, bukan kepada dirinya. Awalnya Soyung belum memberikan reaksi apapun, sampai akhirnya Andi seolah-olah merasa iba, lalu mengambil sebuah tas yang terlihat berat. Andi mengatakan jika tas itu berisi uang dan akan ia berikan kepada Soyung, asalkan Soyung melakukan apa yang ia perintahkan malam ini juga. 여기까지 와. Soyung pun tak punya pilihan lain. Wanita itu juga ingin mengakhiri masalah ini dengan cepat, sehingga ia melakukan apa yang Andi perintahkan. Yang tanpa diduga, Soyung tertipu lagi, karena ternyata tas itu berisi barang-barang haram, bukan uang 700 juta won. Dan akhirnya Soyung tak bisa menahan rasa marahnya terhadap pemuda tersebut. 그런 거 없이 나왔는데. 너 대신에 약속 지킬 사람 번호 찍어. Keesokan harinya kabar penggebukan Andi tersebut sudah sampai kepada Grace. Grace juga mendapat laporan dari bawahannya yang kita panggil saja Mbah Mukidi, bahwa orang yang menyerang Andi adalah Soyung. Masalahnya adalah uang 700 juta yang diinginkan Soyung itu sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tapi nyatanya justru habis di tangan Andi untuk main judi. Laporan dari Mbah Mukidi itu pun membuat Grace sangat kesal. Baginya, Andi hanya orang yang bisanya mencari masalah. 하는 일마다 말썽이네. 임석영의 건도 그렇고. 카지노에서 다 날렸답니다.
지급된 걸로 알고 있습니다. Akibat pergelutan itu, Andi menderita patah tulang di bahu dan kakinya. Andi pun harus dirawat di rumah sakit, dan saat ini Mbah Mukidi menungguinya. Namun di sisi lain, Mbah Mukidi juga meminta Shin Dong-ho untuk datang karena ia ingin bertanya tentang Soyung. Dan ternyata waktu itu Dong-ho membohongi Soyung kalau ia tidak mengenal Grace. Karena faktanya Dong-ho diam-diam juga bekerja di bawah perintah Grace. 씨발 존나 경찰 새끼야. 저는 연상 스타일 아닙니다. 야, 이 씨발년아. Di lain tempat, Soyung kembali mendatangi rumah Wang Jongmi. Sekarang Soyung mengerti bahwa usaha perdukunan di rumah itu awalnya dirintis oleh Wang Jongmi. Dan sekarang bisnis tersebut dilanjutkan oleh teman Wang Jongmi yang kita sebut saja Mbak Susi. Kehadiran Soyung itu rupanya membuat Mbak Susi kesal karena polisi datang terlambat. Faktanya sekarang Wang sudah tewas karena dibunuh oleh orang dari perusahaan Eastern Promise. Tapi Soyung tidak peduli pada hal itu karena ia hanya menginginkan uangnya. Dan sebelum Soyung pergi, Mbak Susi menyebutkan alamat sebuah kuil di mana Wang sering pergi ke sana sebelum ia meninggal. 속초 화종사. 정비가 마지막으로 신을 모셨던 곳이야. Setelah itu Soyung menemui Mbah Mukidi dengan alasan yang sama, yaitu menagih uang 700 juta won. Namun Mbah Mukidi yang menjadi perwakilan perusahaan itu mengatakan bahwa ia tak bisa semudah itu mengeluarkan uang 700 juta. Karena jumlahnya tidak sedikit, Mbah Mukidi perlu persetujuan para direksi, di mana hal itu memakan waktu yang lama. Dan pada titik ini Soyung merasa muak. Tapi sebelum ia pergi, Soyung berkata kepada Mbah Mukidi bahwa ia tahu nasib uang sebenarnya. Dan itu membuat Mbah Mukidi merasa panik. 하수영이 황정미를 알고 있습니다. 일 마무리하시는 대로 서울로 돌아오셔야겠습니다. Sesaat setelah itu Soyung pergi. Mbah Mukidi mengundang Mr. Jo dan Mbak JJ untuk datang ke kantornya. Rupanya Mbah Mukidi menjanjikan sebuah tempat kepada mereka berdua untuk dikelola menjadi bar. Tapi dengan satu syarat, yaitu baik Mr. Jo atau Mbak JJ harus mengawasi pergerakan Soyung. Karena Mbah Mukidi sudah tahu bahwa orang yang membocorkan tempat pribadi Andi adalah Mbak JJ. 장마담, 네가 알려줬다면? Di sisi lain, JJ punya beban tersendiri karena ia sudah punya perjanjian dengan Suyong. JJ takut kalau Soyung tahu bahwa dirinya berkhianat. Ia akan memutus perjanjian mereka dan JJ tidak mendapat uang 20 juta yang dijanjikan. Oleh karena itu, malam ini JJ menemui Soyung dan melaporkan isi pertemuannya dengan Mbah Mukidi. Intinya, JJ ingin melakukan segala sesuatu agar Soyung mendapatkan uangnya dan ia juga akan memperoleh keuntungan. Maka esok pagi, Soyung mengajak JJ untuk pergi ke suatu tempat. 잔머리가 아닐 거라고 짐작은 했는데. 그 문제는 7억 받고 난 후에 맞아. 황정미. 그 아파트 시세가 15억이라는데 언니도 계산이 좀 복잡하실 거예요. 언니 편이에요. Tapi karena pada dasarnya JJ adalah orang yang licik, ia membocorkan rencana Soyung kepada antek-anteknya. 내일 오전 중에 하수영 데리고 장거리 뛰려고. 신영사님. Dan keesokan harinya, tepat pada pukul 9 pagi, JJ menjemput Soyung. Mereka lantas pergi ke sebuah rumah duka karena Soyung akan mengambil pistolnya. Setelah itu mereka pergi ke kuil Sokcho yang letaknya berada di area pegunungan. Sesampainya di sana, Soyung meminta JJ untuk tetap berada di tempat parkir. Sementara Soyung memasuki kuil untuk mencari tahu apakah Lim sering datang ke sana. 혹시 이 사람 아세요? Beberapa saat kemudian Soyung berjalan menyusuri hutan untuk mencari jejak-jejak Lim. Dan begitu Soyung kembali, seorang penjaga kuil menemuinya dan menyerahkan sertifikat apartemen. Karena ternyata Lim telah menitipkan sertifikat tersebut sebelum dirinya ditembak. Soyung pun berniat pulang. Tapi saat tiba di area parkir, Soyung melihat Dong-ho datang. Soyung pun yakin kalau JJ telah bekerja sama dengan Dong-ho. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Soyung menyiapkan pistolnya. Namun di hadapan JJ sendiri, Soyung seolah tidak memiliki kecurigaan apapun. Begitu mendapatkan sertifikat apartemen, Soyung segera mengajak JJ pulang. Tapi sialnya, saat mereka baru setengah perjalanan, kawanan orang terlihat menghalangi jalan mereka.
Saat itu juga Soyung menuding JJ bahwa JJ telah berkhianat. JJ pun mengaku tidak tahu karena ia hanya melapor pada Mbah Mukidi. Dan Soyung pun tak punya pilihan. Sebelum segalanya bertambah buruk, dengan amat sangat berani ia keluar dari mobil untuk menghadapi pasukan tersebut. Sementara itu di dalam mobil, JJ merasa bersalah. Ia pun berniat melaporkan hal ini ke polisi, tapi HP-nya justru dibuang oleh salah satu anak buah Andi. JJ pun semakin ketakutan, tapi kalau ia tidak nekat, maka Soyung bisa dihabisi dan ia tidak akan mendapat uangnya. Jadi akhirnya, dan di saat Andi CS terkejut atas tindakan JJ, Soyung memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Seketika itu Andi langsung panik dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar Soyung. Tanpa mereka tahu, Soyung telah mempersiapkan dirinya di hutan untuk melawan orang-orang tersebut. Tak lama setelah itu Shin Dong-ho datang dan langsung menemui JJ. Ia sendiri tak menyangka kalau Mbah Mukidi justru mengirim Andi untuk menghabisi Soyung. Namun Mbah Mukidi juga tak punya banyak pilihan, karena Andi ingin balas dendam kepada Soyung dengan tangannya sendiri. Saat itu Shin Dong-ho merasa bahwa Andi hanya membuat masalah baru, sehingga ia pun berniat untuk menghabisi Andi lebih dulu. Dan bertepatan dengan itu, tanpa diduga Soyung sudah kembali dari hutan tanpa luka sedikit pun. Andi yang mengira kalau Soyung sudah tewas dihabisi oleh pasukannya merasa terkejut. Begitu juga dengan Dong-ho yang otomatis memindahkan targetnya pada Soyung. Tapi kebetulan sekali Mr. Jo datang ke sana dan berniat untuk merekam semua kejadian itu dengan HP-nya. Tembakan itu pun mengejutkan semua pihak karena menandakan bahwa Shin Dong-ho adalah orang yang nekat. Soyung lantas berlindung di balik kursi roda Andi untuk menunjukkan bahwa ia ketakutan. Tanpa Dong-ho tahu, Soyung yang sesungguhnya sedang mengambil pistol dari kakinya. Dan akhirnya, saat itulah kita semua tahu bahwa Soyung tidak takut pada apapun. Ia kemudian menyuruh Andi menghubungi Grace dan mengatakan bahwa Andi tengah ditawan. Dan untuk membebaskannya, Grace harus membawa uang 700 juta won itu secara tunai. Maka Soyung pun menunggu Grace hingga wanita itu tiba di kuil. Dan tanpa menunggu lama, Grace segera menyerahkan uang yang diinginkan Soyung supaya ia bisa cepat pergi. Soyung sendiri segera menghitung uang tersebut. Tapi di sisi lain, Grace justru merasa kesal terhadap Andi yang berkali-kali membuat kekacauan. Dari ekspresinya, terlihat bahwa Grace ingin meninggalkan Andi di sana. Yang secara mengejutkan, Andi memanggil Grace dengan sebutan Mama. Jadi bisa disimpulkan bahwa Andi ternyata adalah anak kandung Grace yang disembunyikan. 엄마 나 버리지 마. 나 버리지 마 제발. 버리지 마. 다 했잖아. 나 엄마가 시킨 거 다 했잖아. Soyung pun mendengar rahasia itu, namun ia tak berniat untuk mengusiknya. Begitu selesai menghitung uang, Soyung berniat pulang dan itu membuat Andi kesal. Andi lantas meminta Soyung agar cepat menghilang dan bersikap seolah-olah ia sudah tewas. Dan dengan cepat Soyung berbalik mengancam. Seandainya keluarga mereka mengganggu Soyung, maka Soyung tak akan segan-segan untuk menghabisi mereka. Karena sekarang Soyung tahu rahasia besar di antara mereka berdua. Dan saat itu juga membuat Grace langsung bungkam. 끝낼게. 나는 불행했던 당신 과거를 이용하지도 않을 거고 그래 알았어. 오늘 있었던 일은 깨끗하게 지워버릴 거야. Akhirnya setelah seluruh permasalahan yang dialami oleh Soyung, film pun diakhiri dengan damai. Terlihat dalam adegan ini kalau Soyung membeli ikan di tepi jalan, yang menunjukkan kalau batinnya sekarang sudah tenang. Dan film pun tamat. Nah, dari film ini kita belajar dari Soyung bahwa kita harus mengejar sesuatu yang sudah menjadi hak kita. Walaupun harus dilalui dengan berdarah-darah, tapi kita tetap harus mendapatkannya. Ada pepatah mengatakan, selesaikan apa yang kalian sudah mulai. Anjay, kelas. Ya, segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania yang selalu ngelus-ngelus weteng sambil ngopi meteti manuk di pagi hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.